Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang pertikaian yang melatar belakangi lahirnya Khawarij dan sepak terjang mereka yang mengguncang umat Islam di masa awal. Siapa sebenarnya Khawarij ini dan apa yang membuat mereka terkenal dalam sejarah Islam? Mari kita selami lebih jauh. Kisah Khawarij tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Setelah periode Khulafaur Rasyidin, umat Islam mengalami perpecahan yang signifikan. Pada tahun 35 Hijriah, Utsman bin Affan, khalifah ketiga, dibunuh oleh sekelompok pemberontak. Kematian Utsman menciptakan ketegangan antara pendukung dan penentangnya, dan Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai khalifah berikutnya. Namun, kepemimpinan Ali tidak berjalan mulus. Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam dan sepupu Utsman, menuntut pembalasan atas kematian Utsman. Ketegangan ini memuncak dalam pertempuran Siffin pada tahun 37 Hijriah. Pertempuran ini melibatkan ribuan pejuang dari kedua belah pihak dan berujung pada kebuntuan. Pertempuran Siffin berlangsung selama beberapa bulan dan berakhir tanpa hasil yang jelas. Dalam upaya untuk mengakhiri konflik, Ali dan Muawiyah sepakat untuk melakukan arbitrasi. Namun, keputusan ini menjadi titik balik yang kontroversial. Banyak dari pengikut Ali merasa bahwa tindakan tersebut adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip Islam yang murni. Setelah arbitrasi, sebagian besar pengikut Ali tetap setia, tetapi sekelompok pasukan yang kemudian dikenal sebagai Khawarij merasa sangat kecewa. Mereka menolak keputusan arbitrasi. Kelompok yang menolak keputusan arbitrasi ini merasa bahwa hanya Allah yang berhak mengatur hukum dan kepemimpinan. Mereka berpendapat bahwa tindakan Ali telah menyimpang dari ajaran Islam, dan dari sinilah mereka mulai menyebut diri mereka Khawarij, yang berarti mereka yang keluar dari kepemimpinan yang sah. Mereka menganggap bahwa hanya Allah yang berhak menentukan hukum dan kepemimpinan. Mereka mulai mengorganisir diri dan memisahkan diri dari Ali. Khawarij memiliki ideologi yang sangat ketat dan ekstrim. Mereka percaya bahwa setiap pemimpin yang melakukan dosa besar atau menyimpang dari ajaran Islam harus dilawan, bahkan jika itu adalah Ali, khalifah yang sebelumnya mereka ikuti. Slogan mereka, La hukm illa li Allah, yang berarti tidak ada hukum kecuali hukum Allah, mencerminkan penolakan mereka terhadap segala bentuk otoritas yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Khawarij juga menekankan pentingnya kesetaraan di antara umat Islam. Mereka percaya bahwa setiap Muslim, terlepas dari latar belakang sosial atau etnis, berhak untuk menjadi pemimpin, asalkan mereka mengikuti ajaran Allah. Namun, interpretasi mereka yang kaku seringkali mengarah pada tindakan kekerasan. Setelah terbentuknya Khawarij, mereka mulai melakukan berbagai pemberontakan dan serangan terhadap pemerintahan yang mereka anggap zalim. Mereka berjuang melawan Ali dan kemudian melawan dinasti Umayyah setelah kematian Ali. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah pembunuhan Ali oleh seorang anggota Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam pada tahun 41 Hijriah. Pembunuhan ini menjadi simbol ekstremisme Khawarij dan menandai puncak dari konflik internal dalam Islam. Setelah pembunuhan Ali, Khawarij terus melakukan serangan terhadap para pemimpin Muslim yang mereka anggap tidak adil. Mereka terlibat dalam berbagai konflik bersenjata, termasuk pemberontakan di Irak dan wilayah lainnya. Salah satu faksi Khawarij yang terkenal adalah Al-Najdad, yang dikenal karena menggunakan taktik guerila untuk menyerang pasukan Umayyah. Warisan Khawarij sangat kompleks. Meskipun mereka tidak berhasil mempertahankan kekuasaan jangka panjang, ideologi mereka terus hidup dan mempengaruhi berbagai gerakan ekstremis di masa depan. Dalam sejarah modern, beberapa kelompok radikal mengklaim mengikuti jejak Khawarij, menggunakan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik dan ideologis mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa mayoritas umat Islam menolak pandangan ekstremis ini. Khawarij mengajarkan kita tentang bahaya ekstremisme dan pentingnya toleransi dalam beragama.
Mereka juga memberikan pelajaran tentang bagaimana interpretasi yang sempit terhadap ajaran agama dapat mengarah pada kekerasan dan perpecahan. Khawarij memiliki pandangan yang ekstrim mengenai dosa. Mereka percaya bahwa pelaku dosa besar dianggap sebagai kafir, yang bertentangan dengan pandangan mayoritas umat Islam yang meyakini bahwa pelaku dosa besar masih memiliki kesempatan untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Mereka menolak pemimpin Muslim yang tidak menerapkan syariat Islam secara sempurna. Pandangan ini seringkali mengarah pada tindakan pemberontakan dan kekerasan yang dapat mengganggu stabilitas dan persatuan umat Islam. Khawarij dikenal karena menafsirkan Al-Quran secara literal dan mengambil ayat-ayat tertentu di luar konteks. Hal ini dapat menimbulkan pemahaman yang salah dan ekstrim, serta mendorong tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang damai. Mereka menganggap jihad sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, seringkali dengan cara kekerasan. Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak yang dianggap musuh, tetapi juga dapat membahayakan masyarakat Muslim secara keseluruhan. Meskipun prinsip egalitarianisme memiliki nilai positif, penerapan ekstrimnya oleh Khawarij dapat mengabaikan aspek-aspek penting dari kepemimpinan dan ilmu pengetahuan agama yang diperlukan untuk memimpin umat dengan bijaksana. Khawarij cenderung memisahkan diri dari komunitas Muslim lainnya, menciptakan sekte-sekte yang berfokus pada interpretasi mereka sendiri. Hal ini mengarah pada perpecahan dan konflik di dalam umat Islam. Karena alasan-alasan ini, banyak kalangan dalam Islam menganggap Khawarij sebagai kelompok yang sesat dan menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Khawarij mengajarkan kita tentang bahaya ekstremisme dan pentingnya toleransi dalam beragama. Mereka juga memberikan pelajaran tentang bagaimana interpretasi yang sempit terhadap ajaran agama dapat mengarah pada kekerasan dan perpecahan. Rasulullah SAW bersabda, "Dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di antaranya di dalam neraka dan hanya 1 di dalam surga, yaitu Al-Jamaah." Hadits riwayat Abu Dawud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Quran, Surah Al-An'am, ayat 159. Demikianlah pembahasan tentang pertikaian dan sepak terjang Khawarij dalam sejarah Islam. Dari awal yang penuh gejolak hingga munculnya ideologi yang ekstrim, perjalanan ini memberikan kita pelajaran berharga tentang pentingnya dialog dan pemahaman dalam menjaga persatuan.